Satu perikop, satu hari. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini saya mau mengajak kita untuk fokus pada ayat yang ke-16. Di situ ada dua hal yang disebutkan, yaitu dosa iri hati dan mementingkan diri sendiri. Nah, iri hati adalah dosa yang bermula dari hati. Awalnya dosa itu tidak terlihat secara nyata. Tetapi jika dosa itu dipelihara, maka lambat laun dosa itu akan muncul ke permukaan. Kita ambil contoh Bapak Ibu dalam Alkitab. Kisah Kain dan Habel. Kain membunuh adiknya Habel. Itu bermula dari karena dia iri kepada adiknya Habel. Iri terhadap persembahannya. Sehingga sampai pada tindakan pembunuhan. Jadi dosa iri hati ini tidak bisa dianggap remeh. Ini adalah satu dosa yang serius. Perlu kita untuk selesaikan dan datang kepada Tuhan. Mohon pertolongan dari kuasa Tuhan untuk kita melepaskan dosa iri hati dari diri kita. Bagaimana cara kita untuk mengatasi dosa iri hati? Tentu yang pertama adalah kita datang memohon belas kasihan daripada Tuhan untuk menolong kita agar kita tidak iri dengan orang lain. Tapi yang kedua adalah cara kita untuk mengatasi iri hati dalam diri kita. Kita kembali mengingat apa yang disampaikan oleh Paulus dalam 1 Korintus, bahwa sesama tubuh Kristus kita ini adalah yang dikatakan tubuh, tapi banyak anggota. Nah, kalau kita ini adalah sebagai tubuh Kristus, maka seharusnya ketika kita melihat ada kesuksesan orang lain yang sebagai anggota tubuh Kristus, maka kita juga harusnya turut merasakan sukacita dengan kesuksesan mereka. Ketika ada anggota tubuh Kristus yang mengalami penderitaan, harusnya kita juga merasakan penderitaan yang mereka rasakan. Nah, dengan kita menyadari bahwa kita ini adalah sebagai anggota tubuh Kristus yang harusnya saling peduli, maka ini akan menolong kita untuk tidak iri dengan kelebihan dan kesuksesan orang lain, karena mereka adalah sesama tubuh Kristus. Kemudian disebutkan dalam bagian ini adalah mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri adalah orang yang tidak mau peduli dengan keadaan orang lain, tidak mau pusing dengan keadaan orang lain, cuek dengan orang lain. Nah, saudara, mementingkan diri sendiri ini itu bisa berupa hal yang jasmani, tetapi juga bisa dalam bentuk yang rohani. Nah, mementingkan diri sendiri dalam hal rohani itu seperti apa? Orang yang mementingkan diri sendiri dalam hal rohani adalah orang yang hanya belajar firman Tuhan, berdoa, melayani, tetapi fokusnya hanya untuk pertumbuhan diri sendiri. Memang tujuannya baik untuk bisa bertumbuh, tetapi dia tidak peduli dengan bagaimana orang lain di sekitarnya itu bisa bertumbuh. Mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak rajin berdoa, mereka tidak rajin melayani, dia tidak pusing dengan itu. Yang penting dia bisa melayani, yang penting dia bisa berdoa, yang penting dia bertumbuh secara rohani. Nah, ini adalah salah satu contoh mementingkan diri sendiri dalam hal rohani. Tidak mau pusing dengan keadaan kerohanian orang lain.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai tubuh Kristus, seharusnya kita saling peduli. Bukan hanya peduli akan keberadaan sesama kita dalam hal jasmani, tetapi sampai pada hal rohani pun kita harus saling topang menopang. Jika ada yang lemah, maka yang kuat harus memberikan topangan, supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama, melayani Tuhan bersama-sama, mengikut Tuhan bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini firman Tuhan untuk kita saat ini. Biarlah saya dan saudara dengan pertolongan daripada Tuhan akan memampukan kita untuk membuang iri hati dalam diri kita, dan juga meninggalkan sikap mementingkan diri sendiri, baik itu secara jasmani maupun rohani. Mari kita peduli akan keberadaan orang lain sebagai tubuh Kristus, agar kita boleh bertumbuh bersama-sama. Amin.